Setelah perpisahannya menyentuh, cucuku menunjukkan fakta mengejutkan yang tersembunyi. Desa kecil di pinggiran Yogyakarta itu selalu dipenuhi dengan suara chirping burung dan aroma segar dari sawah. Di rumah sederhana yang dikelilingi kebun sayur, Ibu Siti, nenek berusia 70 tahun, menjalani hari-harinya dengan penuh kasih. Tangannya yang keriput dengan lembut merawat cucu kesayangannya, Rina. Kehidupan Rina semakin mengisi hati Ibu Siti setelah ditinggal pergi oleh anaknya yang merantau ke ibu kota, mencari kehidupan yang lebih baik. Rina tumbuh dengan kasih sayang dan nilai-nilai luhur dari neneknya. "Nek, apa itu kerja keras?" tanya Rina dengan imut. Ibu Siti tersenyum, "Kerja keras adalah memberi 100% dari diri kita dalam setiap langkah, Nak." Begitu banyak hal yang Ibu Siti ajarkan. Kejujuran, pentingnya keluarga, semuanya ditanamkan dalam diri Rina. Namun, semua indah ini mulai goyah ketika Rina harus pergi untuk pendidikan di kota. Dengan pandangan penuh harapan namun menyimpan kepiluan, Rina akhirnya melangkah pergi, meninggalkan Ibu Siti yang tersenyum meski ada embun di ujung matanya. Setiap langkah Rina menjauh, Ibu Siti merasa sepotong hatinya terlepas, tetapi dia memahami bahwa cucunya harus mengejar impian. Di kota, Rina berjuang melawan kesepian dan hiruk-pikuk kehidupan yang keras. Dalam hati, ia terus memikirkan Ibu Siti. Hati yang penuh kerinduan itu terus menemaninya di setiap momen sulit. Bertahun-tahun berlalu, ia berhasil menjadi arsitek, memenuhi mimpinya. Namun, setiap kesuksesan itu terasa hampa tanpa kehadiran nenek yang selalu mengingatkannya akan arti sejati dari cinta dan pengorbanan. Kini, saat Rina kembali ke desa, ia disambut oleh senyuman lemah Ibu Siti yang terlihat lebih tua, lebih lelah. Dalam pelukan hangat neneknya, Rina merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ibu Siti menyembunyikan rahasia dalam senyumannya. Saat mereka duduk bersama, Rina menemukan sebuah buku harian tua di sudut meja kayu. Dengan ragu, ia membukanya. Setiap halaman berisi catatan hidup Ibu Siti yang penuh kasih, dengan mimpi-mimpi yang terpendam dan kisah cinta yang menyentuh. Membaca buku itu membuat air mata Rina ingin menetes. Di dalamnya, Ibu Siti mencurahkan semua rasa gargahnya saat menghadapi tantangan merawat cucunya yang istimewa. Dan bagaimana pengorbanan itu membentuk karakter Rina yang kini berdiri teguh di tengah dunia yang kejam. Namun, di balik setiap kata, Rina menemukan keberanian dan ketangguhan neneknya. Satu rahasia besar terus menggelayuti pikirannya. Ibu Siti memiliki harta berharga yang jarang diungkapkan. Apakah isi dari buku harian itu menuntun akan harta yang sesungguhnya? Satu pilihan terasakan berat di dadanya. Apakah ia akan kembali merawat neneknya atau melanjutkan ambisinya? Kekuatan bimbang berkecamuk dalam benaknya. Keberanian neneknya memanggilnya pulang, membuatnya berpikir lebih dalam tentang arti keluarga. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Rina merasakan detak jantungnya berdetak lebih cepat, seolah senyuman Ibu Siti menuntut jawab. Keputusan ini akan merubah segalanya antara cinta dan ambisi. Dalam detik-detik penuh ketegangan ini, bagaimana Rina akan memilih? Kebaikan hatinya dan cinta kepada neneknya melawan kerinduan akan kesuksesan di kota. Sebuah kisah baru menanti untuk terungkap, dan rahasia mendalam yang disimpan Ibu Siti mungkin bukan hanya kisah hidupnya, tetapi juga kunci masa depan Rina.
Rina duduk di tepi tempat tidur neneknya, menggenggam buku harian yang sekarang tampak seperti kunci bagi banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Hatinya bergejolak, dan di luar jendela, langit semakin gelap, memberi nuansa dramatis pada keputusannya tentang masa depan. Dengan perlahan, ia membuka lagi halaman-halaman yang berisi kata-kata bijak dan kenangan pilu. Setiap kalimat terasa seolah membawanya kembali ke masa kecil, saat Ibu Siti mengajarinya bernyanyi sambil menanam sayuran. Rina tersenyum tipis. Di tengah-tengah labirin ambisi yang membingungkan, ada sesuatu yang mendalam dalam tulisan itu yang terus memanggilnya. Rina, nak. Suara Ibu Siti memanggilnya lembut, menggoyang lamunannya. Apa yang kau baca sampai larut begini? Buku harian, Nek, jawab Rina sambil meneteskan air mata. Aku tidak tahu, Nek. Sebegitu dalamnya rasa perjuanganmu. Ibu Siti tidak berbicara sejenak, hanya memandang cucunya dengan harapan dan cinta. Kita semua punya jalan kita sendiri, Rina. Jangan biarkan mimpi-mimpimu padam hanya karena rasa bersalah atau tanggung jawab. Kau terima semua ini dari mamak dan bapak, kan? Kita tak pernah berbicara tentang mereka, Nek. Apa ada sesuatu yang perlu aku tahu? Ibu Siti menunduk, menghela napas dalam-dalam. Matanya berkilau mengandung rahasia masa lalu. Ada banyak hal tersembunyi di balik senyum. Nak mereka pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tapi tak selalu mudah. Dari matanya, Rina bisa melihat beban yang diusung Ibu Siti selama bertahun-tahun. Tidak hanya kehilangan, tetapi juga pengorbanan. Sebuah rasa ingin tahu meningkat dalam diri Rina. Dia merasa semakin tertarik untuk menggali lebih dalam kisah hidup neneknya. Bisa jadi kau layak untuk tahu segalanya, Rina. Buku ini bukan hanya milikku, tapi juga pelajaran untukmu bagaimana menghadapi dunia, bagaimana menghadapi kehilangan. Terkadang, harta terpendam bukan soal materi, melainkan pengertian. Berkata demikian, Ibu Siti menggenggam tangan Rina. Jantung Rina bergetar. Tapi Nek, aku juga membutuhkanmu. Ketika aku di median kota, semua yang aku kerjakan terasa hampa. Bagaimana jika aku kembali ke sini? Keberhasilan ini tidak berarti tanpa keluarga. Ibu Siti tersenyum, seperti memahami ketakutan di balik setiap kata yang diucapkan Rina. Jika kau memilih untuk kembali, lakukanlah dengan sepenuh hati. Tapi jika kau memilih untuk mengejar mimpimu, bawa aku bersamamu dalam hatimu dan dalam setiap langkahmu. Rina menenangkan diri. Air mata haru kembali menggulung, tetapi kali ini ada rasa optimisme. Dia mungkin harus memilih jalan yang berbeda, dan Ibu Siti menyiapkan jalan itu untuknya. Sebuah kesadaran baru terlintas, tidak hanya tentang harta yang mungkin disimpan, tapi tentang harta yang dia miliki sekarang, rasa saling mendukung dan cinta keluarga. Namun, hari itu juga, saat Rina menutup buku harian, dia menemukan sebuah catatan tersembunyi di saku buku itu. Ditulis dengan tinta biru, dengan kalimat halus, tapi yang tidak dia harapkan. Kalimat sederhana itu menggoda rasa ingin tahunya. Ada yang kau sembunyikan, Nek? Rina bertanya, wajahnya kembali bersemangat. Ibu Siti menatap cucunya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ada banyak hal yang tampak sederhana, tapi sebenarnya penuh makna. Rina, kadang kita harus berani menjelajah untuk menemukan kebenaran. Seiring malam bercahaya di desa itu, Rina tahu dia harus menjelajahi lebih dalam. Rahasia yang tersembunyi di balik kata-kata Ibu Siti mungkin memiliki dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Apakah dia siap menghadapi kebenaran yang akan dia temui? Dengan semangat dan keraguan bercampur, Rina membolda ke dalam kegelapan malam yang menanti. Apa yang akan dia temukan?
Rahasia apa yang terkandung di dalam buku itu? Dia melangkah lebih jauh dengan keyakinan baru, siap untuk mengubah hidupnya selamanya. Langkah Rina terasa berat saat meninggalkan kamar neneknya. Pikiran dan perasaannya saling bergejolak. Sinar bulan Temara menyinari jalannya, tetapi bayangan dari pernyataan Ibu Siti membuat hatinya bergetar. Apa yang tidak diharapkan neneknya? Di mana letak kebenaran yang penuh makna itu? Dia memutuskan untuk berjalan menuju kebun sayur yang sempat menjadi tempat kenangan indahnya. Ruang itu kini diwarnai keheningan malam, aromanya segar, menciptakan rumah bagi banyak kenangan. Tanpa sadar, langkahnya membawa dia ke sudut tempat Ibu Siti sering mengajarinya cara menanam. Gurat wajah neneknya terbayang di pikirannya, kekuatannya, kehangatannya, dan tentu saja, cinta tanpa syarat yang selalu dia berikan. Rina menghirup dalam-dalam, mencoba memetakan pikirannya. Tapi yang tidak dia harapkan, frasa itu terus terngiang. Apa yang Ibu Siti tak buat bersikap jujur? Apa yang tersimpan begitu dalam hingga neneknya pun tidak ingin membaginya? Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sebuah pot tanah liat kecil tergeletak di sudut. Rina mendekatinya. Ia ingat pot itu, dan bagaimana dulu Ibu Siti mengajarinya menanam bunga mawar di situ. Rina merasa tertarik untuk membukanya, mengikuti nalurinya. Perlahan-lahan, ia membangkitkan pot itu dan mengusap debunya. Dengan hati-hati, ia membuka tutupnya. Di dalam pot, terdapat beberapa surat kuno yang tampak sudah usang. Rina menghela napas sebelum menarik salah satu surat keluar. Tinta di atas kertas itu samar, tetapi dengan usaha teliti, ia berhasil membacanya. Setiap kalimat membawa nuansa kesedihan yang mendalam. Dalam surat itu, Ibu Siti menuliskan tentang perasaannya yang terpendam, kerinduan terhadap masa lalu, dan harapan yang satu, untuk melihat keluarganya bersatu kembali. Hati Rina bergetar. Dalam surat itu, neneknya menyebutkan tentang Mamak dan Bapak, orang tua Rina. Mengapa mereka pergi? Kenapa tidak pernah ada pembicaraan tentang mereka di rumah? Ternyata Ibu Siti menyimpan lebih banyak dari sekadar sekotak kenangan. Rina berbisik pada dirinya sendiri, air mata mulai menggelinding di pipinya. Suasana malam semakin dalam, dan dia merasa jarak antara dirinya dengan waktu yang berbeda semakin dekat. Bagaimana mungkin ia hidup dalam ketidaktahuan? Dalam keraguan, Rina bertekad untuk menemukan lebih banyak tentang keluarganya. Ia membuka lebih banyak surat, dan hatinya mulai bergejolak bersamaan dengan kata-kata yang meluncur dari pena neneknya. Masing-masing surat menyimpan cerita berbeda, kekecewaan, harapan, dan cinta yang tak terucap. Di situ, Rina menemukan potongan-potongan kehidupan yang tak pernah dia ketahui. Dia tahu, malam ini bukan hanya tentang menggali rahasia. Ini tentang mencari kejelasan untuk masa depannya dan memahami ayah dan ibunya. Tiba-tiba, suara lembut Ibu Siti kembali teringat dalam benaknya. Kadang kita harus berani menjelajah untuk menemukan kebenaran. Benar, bukan? Dengan semangat semakin membara, Rina menyimpan surat-surat itu dengan hati-hati dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia harus berbicara dengan neneknya lagi. Dia harus memahami lebih jauh sebelum semua ini terlambat, sebelum kebenaran yang menyakitkan itu terlewat begitu saja. Kita akan membahas semua ini, Nek. Aku janji, serunya dalam hati. Langkahnya semakin mantap, namun saat berjalan pulang, jantungnya berdebar-debar penuh rasa ingin tahu. Kebenaran seperti bayangan, semakin mendekat tetapi tetap menyimpan misteri. Apa yang akan dia lakukan dengan semua informasi ini? Apakah dia sudah siap dengan segala kebenaran? Rina mendongak menatap bintang-bintang di langit yang gelap. Setiap bintang tampak berkelap-kelip, seolah menunggu untuk dibongkar. Dia merasakan kehadiran Mamak dan Bapak di sana,
menanyakan saat-saat penting dalam hidupnya yang tidak pernah dia ketahui. Mungkinkah rahasia itu dapat menyatukan kembali keluarganya? Dengan satu pertanyaan keterikatan dan harapannya membara, Rina melangkah maju, mempercayai bahwa perjalanan untuk menemukan kebenaran baru saja dimulai. Malam semakin larut ketika Rina tiba di depan pintu rumah. Keheningan mengisi udara, membuatnya merasakan betapa sepinya tempat ini tanpa kehadiran orang tuanya. Tanpa ragu, ia membuka pintu dengan pelan, berharap neneknya sudah tertidur. Suaranya menggema di dalam pikirannya. Bagaimana kalau ia tidak siap mendengar jawaban Ibu Siti? Tetapi, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada ketakutannya. Rina mengintip sedikit ke dalam, matanya berfokus mencari sosok neneknya. Dan di sana, dia melihat Ibu Siti, duduk di kursi goyang dengan selimut menutupi kakinya. Wajahnya tampak lelah tetapi tetap anggun. Dalam kegelapan, Rina merasa tergerak. Dia ingin sekali bertanya, tetapi kata-kata seolah terhambat di tenggorokannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Dia ingat semua surat yang diketemukan. Surat yang menyimpan harapan dan kerinduan, namun juga menyentuh luka yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Akhirnya, Rina memutuskan untuk melangkah masuk. Suara langkah kakinya di lantai kayu berderit pelan. "Nak!" Suara Ibu Siti mengejutkannya. Rina tertegun sejenak, tapi kemudian menghampiri neneknya. "Nek," suara Rina bergetar. "Aku menemukan sesuatu di kebun." "Di kebun?" Ibu Siti menatapnya, matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang campur aduk. "Apa yang kamu temukan, Rina?" Dengan penuh ketegangan, Rina mengeluarkan surat-surat itu dari saku. Tangan neneknya bergetar saat meyakinkannya untuk duduk di dekatnya. "Aku mendapatkan surat-surat ini," katanya sambil menyerahkan satu demi satu kepada Ibu Siti. Rina bisa merasakan denyut jantungnya berdetak lebih cepat saat neneknya membuka setiap lembaran. Wajah Ibu Siti berubah. Ekspresinya menunjukkan pelbagai perasaan kaget, bersalah, dan kemudian melankolis. Rina merasa hatinya mulai teraduk. Dia tahu ini momen krusial. "Nek, apa sebenarnya yang terjadi pada Mamak dan Bapak? Kenapa mereka tak pernah kembali?" Ibu Siti menunduk, seolah mencari jawab dalam kenangan. Setelah beberapa detik yang terasa menegangkan, dia menghela napas. "Kadang ada hal yang lebih sulit untuk diceritakan daripada yang kita sangka." Mereka suara neneknya mulai bergetar, mereka terpaksa pergi karena alasan yang tidak bisa kami pilih. Rina merasakan gutasi penuh emosinya. Ada rasa marah yang terpendam, tetapi lebih dari itu, ada rasa kerinduan yang mencengkeram hatinya. "Tetapi aku ingin tahu, aku perlu tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Karena aku ingin melindungimu dari luka yang lebih dalam," Ibu Siti mengatakannya dengan suara lirih. Terkadang, kebenaran bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada apa yang kita bayangkan. Tidak ada yang terucap antara mereka setelah itu, suasana mendesak seperti kabut. Di luar, bunyi angin berdesir seolah menyaksikan perdebatan batin yang terjadi di antara nenek dan cucunya. Rina merasakan beban di dalam hatinya. Kebenaran yang diharapkannya bisa membawa kelegaan mungkin malah mengubah hidupnya selamanya. Dia melihat ke dalam mata neneknya, mencari harapan di antara kesedihan. "Apa yang harus aku lakukan, Nek?" Ibu Siti menggenggam tangan Rina, memberikan rasa nyaman meski suasana hatinya juga bergejolak. "Kamu harus memutuskan sendiri, Rina. Keluarga kita sudah terbelah, dan kamu adalah jembatan yang bisa menyatukannya kembali. Tapi semua ada harganya." Dengan hati bergetar,
Rina mengetahui bahwa satu lagi tantangan akan segera dihadapi, menemukan jalan di antara kebenaran dan keinginan. Ia membayangkan Mamak dan Bapak, dan betapa ingin ia membangun kembali jembatan yang telah runtuh. Saat Rina bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya, satu pikiran melintas di benaknya. Bagaimana jika bintang-bintang di langit adalah petunjuk untuk membawa mereka pulang? Dengan keyakinan yang baru lahir, Rina menatap neneknya. Kalau begitu, aku akan mulai dari sini. Biarkan aku menemukan kebenaran ini. Dia tahu, perjalanannya belum selesai. Dan saat itu, segala sesuatu menjadi lebih nyata. Momen kebenaran telah tiba, seperti gelombang yang tak terelakkan mendekati pantai. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mundur. Rina terbangun keesokan harinya dengan semangat baru. Sinar matahari menembus jendela, membanjiri ruangan dengan cahaya hangat. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Dia tahu tanggung jawab besar menantinya. Takeshi, sahabat dekatnya, adalah orang pertama yang ingin diceritakannya tentang apa yang telah dia temukan. Setelah sarapan sederhana, Rina mengajak Takeshi ke tepi sungai, tempat favorit mereka bermain. Suara gemericik air dan kicauan burung mengisi udara, tetapi Rina tak bisa menepis rasa cemas. Ia duduk di atas batu besar, berusaha mencari cara untuk menyampaikan semua hal yang mengganggu pikirannya. "Rin, kamu tampak berbeda." "Kenapa?" tanya Takeshi, matanya penuh kepedulian. Rina menelan ludah. Dia harus membuka diri, itu satu-satunya cara untuk mengubah keadaan. "Takeshi," katanya, suaranya bergetar. "Aku menemukan surat-surat di kebun." Ternyata, Mamak dan Bapak pergi karena alasan yang lebih dalam daripada yang aku kira. Takeshi terdiam, matanya lebar. Dia tahu betapa sentimental Rina terhadap orang tuanya. Apa yang mereka tulis? Rina menatap jauh ke dalam air. "Ibu Siti bilang kebenaran bisa melukai, tapi aku ingin tahu alasan mereka pergi. Kenapa mereka tidak kembali?" Rasa sakit dalam hatinya berdenyut kembali, dan Takeshi meraih tangannya. "Kamu tidak sendirian, Rin. Aku akan membantumu mencari tahu. Kita bisa temui Ibu Siti lagi." Beberapa detik hening membungkus mereka. Rina merasakan bahwa perjalanannya untuk menemukan kebenaran baru saja dimulai. Berbicara dengan neneknya lagi adalah langkah yang tak terhindarkan. Dia merasakan keberanian di dalam dirinya. Malam harinya, setelah menghabiskan waktu di luar, Rina dan Takeshi menghampiri Ibu Siti. Suasana dalam rumah terasa lebih berat. Ibu Siti terlihat lelah. "Maaf jika aku tiba-tiba datang, Nek," Rina memulai, suaranya bergetar. "Tidak apa-apa, Nak. Apa yang kamu inginkan?" Ibu Siti menjawab lembut, tetapi Rina bisa merasakan kepedihan di suaranya seolah dia tahu Rina datang dengan tujuan khusus. "Kami ingin tahu lebih banyak, Nek. Mengenai Mamak dan Bapak, mengapa mereka pergi?" "Aku butuh penjelasan," Rina membulatkan tekad. Ibu Siti menghela napas, kemudian menatap jauh keluar jendela. Sesaat dia terdiam, dan Rina merasa suaranya tertahan. "Ada banyak hal yang tersembunyi dari kita. Tetapi ingatlah, semua yang terjadi tidak selalu seburuk yang kau bayangkan," ujarnya pelan. Takeshi yang berdiri di sebelah Rina memberikan dorongan kepada Rina untuk bertanya lebih lanjut. "Nek, kami siap mendengar." "Apapun itu," katanya dengan nada mendesak. Ketika Ibu Siti mulai mengeluarkan kata-kata, Rina melihat raut wajah neneknya yang bergetar. Mereka terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka kontrol. "Rina,
Mereka melakukan yang terbaik untukmu meskipun kamu mungkin merasa sebaliknya. Setiap kata neneknya membuat hati Rina bergetar. Ada jauh lebih dari yang dia perkirakan. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, Rina bertanya, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa mereka tidak pulang? Apakah mereka baik-baik saja? Ibu Siti diam sejenak. Kanvas nostalgia melukis wajahnya. Rina bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Rasa ingin tahunya melampaui rasa takutnya. Dia ingin menjadi jembatan agar keluarga mereka tidak terbelah lebih jauh. Ketika kamu siap, Rina, kebenaran akan datang dengan sendirinya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat, tidak ada yang bisa menghapus ikatan keluargamu. Kata-kata itu menggema di benak Rina. Ada keinginan mendalam untuk memahami lebih jauh, tetapi dengan perasaan campur aduk yang menggerogoti hatinya. Saat pulang, cahaya bulan menyinari jalan setapak, dan Rina merasakan beban di pundaknya semakin berat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang jelas, satu langkah lagi menuju kebenaran harus diambil. Apa yang akan dia temukan? Keesokan harinya, Rina terbangun dengan tekad bulat. Dia harus bertemu seseorang yang bisa menjelaskan lebih jauh, seseorang mungkin yang terlibat langsung dalam keputusan yang membuat keluarganya terpisah. Ada seseorang di kota yang dia dengar bisa membantunya. Dengan semangat dan ketegangan, Rina bersiap untuk menempuh jalan yang tidak pernah dia bayangkan. Apa yang akan dia temukan dari orang itu? Itulah pertanyaan yang terus mengiang di benaknya. Rina melangkah keluar dari rumah, merasakan angin pagi yang sejuk menyentuh kulitnya. Hari ini adalah titik baliknya. Setiap langkah membawa harapan sekaligus kegelisahan, seolah suara Allah membisikkan semangat padanya. Dia bergegas menuju arah kota. Jarak ke tempat yang dituju terasa lebih jauh dari biasanya. Begitu banyak pikiran berputar di kepalanya, bagaimana kalau orang yang dia temui tidak memberikan jawaban yang dia butuhkan? Atau lebih buruk, bagaimana jika apa yang dia dengar malah semakin menyakitkan? Takeshi mengikutinya dari belakang, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan. Dia tahu betapa pentingnya pertemuan ini bagi Rina. Kalau kamu butuh untuk berhenti, bilang saja, ya, katanya lembut. Rina hanya mengangguk, meskipun hatinya berkecamuk. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang terasa menegangkan, mereka sampai di sebuah rumah kecil yang tak jauh dari pusat kota. Tampak sederhana dengan taman kecil di depan. Dengan jantung yang berdebar, Rina mengetuk pintu. Sepersekian detik terasa seperti selamanya, seorang pria paruh baya membuka pintu. Dia mengenakan kemeja putih yang mulai pudar, matanya menyiratkan kebijaksanaan dan ketegangan. Ada apa, nak? Tanyanya, suaranya tenang tetapi tegas. Rina mengenali wajah itu, ia adalah Pak Yusuf, seseorang yang dia dengar terlibat dalam keputusan yang membawa orang tuanya pergi. Pak, saya Rina. Saya datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang Mamak dan Bapak, ujar Rina, suara bergetar namun berusaha menunjukkan ketegasan. Pak Yusuf menghela napas dalam-dalam, seolah sudah menunggu momen ini. Ayo masuk. Kita perlu bicara dengan serius. Begitu mereka duduk di ruang tamu yang penuh kenangan dan foto-foto tua, suasana berubah menjadi berat. Rina merasakan ketegangan di udara. Saya tahu ini sulit, tetapi saya perlu tahu alasannya. Mengapa mereka pergi tanpa memberitahu saya? Tanya Rina, matanya tajam menatap Pak Yusuf. Kadang-kadang, keputusan yang diambil bukan hanya untuk diri sendiri, Rina. Mereka mempertimbangkan keselamatanmu juga, jawab Pak Yusuf, suaranya tertekan. Rina menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Tapi bagaimana bisa mereka tidak memberitahu saya?
Saya merasa ditinggalkan. Kadang, jawabannya bukan yang kita inginkan. Pak Yusuf melanjutkan. Mereka terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Ada hal-hal yang harus mereka lakukan untuk melindungi keluarga ini pergi ke tempat yang aman. Kata-kata Pak Yusuf bergetar menghujam jantung Rina. Kedirian Mamak dan Bapak menjadi begitu nyata saat dia membayangkan mereka berupaya untuk melindunginya dalam ketidakpastian yang gelap. Rina perlu mengetahui lebih banyak apa yang membuat keputusan itu menjadi pilihan terakhir bagi mereka. Tidak mungkin mereka akan meninggalkan saya begitu saja. Bentak Rina, ketidakpahaman menyelimutinya. Rina, dengarkan aku. Mereka mencintaimu lebih dari segalanya. Dan kadang cinta itu menyentuh keputusan yang tak bisa kita pahami, Pak Yusuf berusaha menenangkan. Mereka terdiam dalam keheningan sejenak. Rina merasakan dadanya sesak. Namun, saat itu juga, ada sesuatu dalam hatinya yang menggoda untuk mempertanyakan lebih jauh. Apa ada yang bisa saya lakukan untuk menemukan mereka? Tanyanya perlahan, harapan mulai tumbuh di antara keraguan. Pak Yusuf menatapnya penuh perhatian. Ada satu orang lagi yang mungkin bisa memberitahu lebih banyak. Mereka berpindah lokasi dan ada yang tahu di mana mereka bisa ditemukan. Namun, itu tidak gampang. Kau harus siap dengan segala kemungkinan. Jantung Rina berdegup kencang. Dia tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Di mana? Siapa orang itu? Pak Yusuf mencadangkan pandangan, merasakan dampak yang akan ditimbulkan dari pertanyaan itu. Orangnya tinggal di tempat yang jauh. Keduanya mengikhlaskan sesuatu untuk keselamatanmu. Jika kamu bertemu orang itu, apapun yang dia katakan, ingatlah semua ini demi keluargamu. Kata-kata itu bergema dalam benak Rina. Tekadnya semakin menguat. Segala rasa cemas kini berubah menjadi semangat baru. Saya akan menemukan mereka, Pak. Saya berjanji. Dengan semangat membara. Dalam dirinya, Rina melangkah keluar rumah itu, bertekad untuk memenangkan kebenaran sekaligus membawa kembali orang tuanya. Namun satu pertanyaan masih tersimpan dalam pikirannya. Apakah kebenaran sesungguhnya akan membebaskannya atau justru semakin menjauhkan mereka? Langit mulai berwarna oranye saat Rina melangkah mantap, dibalut semangat penemuan yang bergelora di dalam hati. Dia tahu bahwa pencarian ini bukan sekadar tentang menemukan orang tuanya, tetapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Di dalam kepalanya, bayangan Pak Yusuf masih terngiang ada jalur yang harus ditempuh, sebuah perjalanan yang tidak akan mudah. Takeshi berjalan di sampingnya, merasakan aura penuh tekad dari Rina. Kamu siap? Tanyanya, sedikit khawatir. Rina menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Siap, jawabnya tegas, meski ada kegelisahan yang tetap menggelayuti jiwanya. Setelah berkeliling dari jalan ke jalan, mereka akhirnya sampai di terminal bus yang ramai. Disinilah, kabar dari orang yang dijanjikan Pak Yusuf menunggu. Rina merasakan desah napas berat saat ia mendekati tempat tunggu yang ramai. Di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, ia mencari tanda-tanda yang bisa membawanya kepada orang tersebut. Panggil dia Miko. Dia tahu banyak hal, kata Pak Yusuf terngiang-ngiang di ingatannya. Rina membayangkan sosok Miko, berharap ia bukan hanya sekadar orang yang bisa memberitahu informasi, tetapi juga seseorang yang mau berbagi cerita. Akhirnya, di salah satu sudut terminal, Rina melihat sosok seorang pemuda dengan tatapan serius, mengenakan hoodie dan celana jeans. Dengan detak jantung yang cepat, Rina menghampiri. Miko, tanyanya ragu-ragu. Pemuda itu menoleh, ekspresinya mengungkapkan campuran ketidakpastian dan ketertarikan. Ya, itu saya,
jawab Miko datar. Miko tak banyak bicara, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Rina merasa ia bisa mempercayainya. Saya mencari tahu tentang orang tua saya, lanjut Rina, berusaha mengendalikan suara agar tidak bergetar. Miko melihat Rina dengan tajam, seolah mencoba membaca pikirannya. Kau tahu bahwa mereka dalam bahaya, bukan? Tanyanya. Kalimat itu seperti petir menyambar di siang bolong. Rina menelan ludah, merasakan sakit yang mendalam setiap kali orang lain mengingatkan dia akan risiko yang dihadapi keluarganya. Lalu, di mana mereka sekarang? Suara Rina terdengar nyaring di tengah hiruk-pikuk terminal. Miko diam sejenak, mengamati sekeliling sebelum mengangguk. Ayo, ikut saya. Kita perlu berbicara di tempat yang lebih tenang. Mereka menyusuri jalan setapak, jauh dari keramaian. Rina berusaha menenangkan pikirannya. Dia tahu setiap langkah mendekatkan dia pada kebenaran yang mungkin akan mengguncang seluruh hidupnya. Di tempat yang sepi, Miko berhenti dan menatap Rina. Mereka terpaksa pergi, katanya pelan. Rina membeku. Pak Yusuf bilang mereka tidak pergi tanpa alasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Miko menghela napas, memandang ke arah bumi seolah mencari kata-kata. Mamak dan bapakmu tahu sesuatu, sebuah informasi yang bisa melindungi mereka dan kau. Mereka terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari kita semua. Rina bingung mendengar semua ini. Dalam kepalanya, gambaran tentang orang tuanya yang berjuang demi keselamatan mereka berputar. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya harus menemui mereka. Dia merasa jiwanya terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Miko melanjutkan, ada jalan yang bisa kau ambil. Namun, kau harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin menghancurkan semua ekspektasimu. Perkataan itu menggugah hati Rina. Apakah dia benar-benar siap? Pertanyaan-pertanyaan terus berputar di kepala, apakah kebenaran bisa membebaskannya atau justru mengikatnya dalam kesedihan lebih dalam? Rina, untuk menemukan mereka, kau harus tahu rahasia yang disimpan. Rahasia ini tidak hanya menyangkut mereka, tapi juga tentang dirimu. Miko menatapnya serius, jantung Rina berdebar-debar kencang. Dia ingin tahu lebih banyak, dan ketakutan yang dalam mulai menggerogotinya. Apakah dia berani menghadapi apa yang akan terungkap? Momen penentuan ini membuat air matanya merembes, tapi pada saat yang sama, semangatnya membara dengan keinginan untuk mengetahuinya. Mulai dari sinilah semua kebenaran akan terungkap. Apakah dia akan siap untuk menghadapi apa yang telah lama tersembunyi? Tanpa berpikir panjang, Rina mengambil napas dalam-dalam. Saya siap. Beritahu saya apa yang saya butuhkan untuk mengetahui tentang mereka dan diri saya sendiri. Dengan keberanian yang baru, langkah Rina kini terasa lebih pasti menuju jalan yang tidak diketahui, mempersiapkan dirinya untuk segala kemungkinan. Ketegangan menggantung di udara, seperti awan gelap yang tengah memayungi harapan baru. Miko menganggap serius keputusan Rina. Baiklah, dengarkan. Apa yang akan saya katakan mungkin sulit untuk diterima. Ini bukan hanya tentang keadaan keluargamu, tapi ada hal-hal yang lebih dalam yang melibatkan kerahasiaan dan bahaya. Rina menggenggam tasnya lebih erat, berusaha menenangkan diri. Setiap kata Miko terasa seperti duri yang menusuk perasaannya. Katakan saja, pintanya, nada suaranya bergetar, tapi dia berusaha terlihat tegar. Miko mengeluarkan ponselnya dan menampilkan beberapa gambar. Mereka terlibat dalam satu jaringan yang berbahaya, situasi yang bisa mengancam hidup mereka dan hidupmu. Dia menunjukkan gambar-gambar itu satu persatu, satu wajah yang Rina kenal. Seorang pria yang tampak serius dan penuh perhitungan. Di sampingnya, wanita dengan senyum lembut namun matanya begitu tajam.
Ini mereka, Rina berbisik, hatinya bergetar. Ya, mereka tahu sesuatu yang bisa mengguncang dunia kita. Makanya mereka harus pergi. Miko menjelaskan dengan suara pelan namun tegas. Ada orang-orang berkuasa yang ingin memastikan mereka tidak membocorkan informasi itu. Rina merasa dunia di sekelilingnya bergetar. Tapi kenapa mereka tidak memberitahu saya? Kenapa mereka tidak membawa saya bersama? Rina merasa kemarahan dan kesedihan menyatu di dalam dadanya. Karena mereka berharap kau tidak terjebak dalam bahaya ini. Mereka ingin melindungimu, Rina, jawab Miko. Tapi saat ini, kamu sudah terlibat. Kamu harus menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Jam berapa kita harus berangkat? Rina merasa semangatnya kembali muncul. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan orang tuanya, dia akan melakukannya. Apakah ada cara untuk melacak mereka? Mungkin, Miko menjawab ragu. Tapi kamu perlu lebih dari sekadar keberanian. Kamu perlu memahami situasi ini sebelum bisa mengambil langkah. Rina menatap Miko dalam-dalam. Di balik tatapan seriusnya, ada sesuatu yang membuatnya merasa yakin. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan apa yang mesti dilakukan. Temui orang-orang yang tahu lebih banyak tentang jaringan ini. Kamu harus ambil bagian dalam pencarian ini, Miko menjawab. Kalau begitu, siapa yang bisa saya percayai? Rina berseru, merasa seperti terjebak dalam labirin yang tanpa akhir. Saya tidak tahu siapa yang merupakan teman atau musuh. Miko mengangguk, menyadari betapa sulitnya keadaan ini baginya. Ada seorang wanita bernama Dira. Dia bisa membantumu menemukan informasi yang diperlukan. Dia juga mengenal orang tuamu. Pikirannya berkelana pada sosok wanita itu. Siapa Dira dan seberapa jauh dia terlibat? Di mana saya bisa menemukannya? Tanyanya bergegas. Di sebuah kafe, tempat biasa. Tapi hati-hati, Rina. Tempat itu sering jadi perhatian banyak orang. Kamu harus tampil biasa. Jangan beritahu siapapun tentang rencanamu untuk menemui mereka, Miko memperingatkan. Rina mengangguk mantap dan semenjak itu, semua keraguan mulai memudar. Keberaniannya mengalir deras, memotivasi langkahnya. Saya tidak akan mundur. Saya akan menemukan mereka, ujarnya nyaring, perasaan tegang mulai berpindah menjadi tekad yang kuat. Miko mengamati Rina, ada pengertian di antara mereka. Tanpa membuang waktu, mereka bergerak menuju kafe yang ditunjuk Miko. Setiap langkah rasanya semakin mendekatkan Rina pada kebenaran yang selama ini dicari. Angin berembus pelan, seolah mengingatkan dia tentang bahaya yang mengintai. Rina merasakan jantungnya berdegup semakin kencang, namun, saat mereka mendekati kafe, Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana terasa aneh, seolah ada mata-mata yang memperhatikannya. Bisa jadi, dia sedang diawasi. Miko menyentuh bahunya, membawanya kembali ke kenyataan. Ingat, Rina, jangan terjebak dalam emosi. Fokus pada tujuan. Keluargamu butuhmu. Rina mengangguk, menepis keraguan. Ini adalah lintasan menuju kebenaran, dan dia tidak akan membiarkan apapun menghalangi jalannya. Sekarang, apa yang akan terjadi di dalam kafe itu? Siapa Dira dan informasi apa yang akan dia ungkapkan? Rina sudah sangat dekat dengan rahasia besar yang melibatkan keluarganya, tetapi ketidakpastian masih mencekam. Dan saat dia melangkah masuk ke kafe, seluruh dunianya bisa saja berubah selamanya. Pintu kafe berderi pelan saat Rina mendorongnya. Aroma kopi yang kuat dan harum seketika menyambutnya.
Suasana di dalam kafe itu tampak ramai, dengan orang-orang berbincang riang, tetapi Rina merasakan ketegangan di udara. Jantungnya berdetak cepat, dan dia bernapas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Di sudut kafe, Rina melihat sosok wanita dengan rambut panjang berombak. Dia. Wanita itu sedang duduk sendirian, menatap ke arah jendela. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Rina melangkah maju, berusaha terlihat santai meski setiap langkahnya dipenuhi keraguan. Ketika Rina semakin dekat, Dira mengangkat pandangannya dan tersenyum samar, tetapi Rina merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya itu. Rina? Benar kan? Tanyanya dengan tenang, tetapi matanya tampak membawa banyak kisah. Ya, saya Rina, jawabnya pelan, berusaha menampakkan kepercayaan diri. Miko bilang Anda bisa membantu saya. Dira mengangguk, lalu menggerakkan kursi di hadapannya. Ayo duduk. Miko bilang banyak tentangmu. Dia percaya kamu bisa menjadi bagian dari ini. Rina duduk, merasakan tatapan Dira yang tajam mengamati setiap gerakannya. Apa yang Anda ketahui tentang orang tua saya? Rina tidak bisa menahan diri untuk langsung bertanya. Setiap detik terasa berharga, Dira menghela napas sebelum mulai berbicara. Orang tuamu terlibat dalam sesuatu yang sangat besar, Rina. Mereka tidak hanya melarikan diri karena alasan biasa. Mereka memiliki informasi yang sangat penting, dan itu membuat mereka menjadi target. Rina merasa matanya nyeri mendengar kata target. Target dari siapa? Tanyanya, dengan suara yang sedikit lebih tinggi. Dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan besar. Mereka tidak segan-segan untuk menghapus siapapun yang menghalangi jalan mereka. Dira menatap Rina dengan serius. Ini berat, Rina. Kamu harus siap menghadapi kenyataan ini. Rina menggigit bibirnya. Tubuhnya bergetar mendengar semua ini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya ingin membantu. Dira menggelengkan kepala. Ini bukan masalah yang bisa dihadapi dengan semangat saja. Ada banyak yang harus dipertimbangkan. Kamu harus berhati-hati. Setiap langkah yang kamu ambil bisa membahayakan hidupmu. Rina memejamkan mata sesaat, berusaha mencernanya. Dia ingin orang tuanya kembali. Dia ingin menghadapi ketidakpastian ini, tetapi rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Tapi saya tidak mau tinggal diam. Suaranya menjulang, menciptakan kepingan diam di kafe. Dira menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba mencari kekuatan di dalam dirinya. Ada satu hal yang mungkin bisa kamu lakukan. Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang jejak mereka. Salah satu cara adalah dengan menghubungi seseorang yang berada di dalam jaringan itu. Siapa? Rina bertanya penuh harap. Seorang informan bernama Taufik. Dia tahu banyak, tapi dia bukan orang yang mudah dijangkau. Kita butuh strategi. Dira menjelaskan sambil menyeruput kopinya yang sudah dingin. Rina terasa terombang-ambing antara harapan dan kecemasan. Kalau kita terhubung dengannya, apa dia akan bantu kita? Jika dia merasa kamu dapat dipercaya. Taufik adalah orang yang skeptis. Kamu harus pintar menyampaikan maksud dan tujuanmu. Dira menjawab. Rina terdiam. Hatinya bergejolak antara keraguan dan keinginan untuk mencari kebenaran. Lalu, di luar kafe, suara ribut tiba-tiba pecah. Rina dan Dira nyaris bersamaan menoleh ke arah jendela. Sekelompok orang berjalan cepat sambil berbisik-bisik, tatapan mereka seolah mencari sesuatu. Ketegangan menjepit tenggorokan Rina. Apa mereka mencarinya? Rina menatap Dira yang sudah mengernyitkan dahi, menandakan bahwa situasi ini semakin serius. Kerumunan itu sepertinya bukan kebetulan.
Kita harus pergi sekarang. Rina berbisik, Dira mengangguk dan mengalihkan pandang ke sekitar. Ikuti aku. Kita akan keluar lewat pintu belakang. Rina pun mengikuti langkah Dira, hatinya bergetar penuh ketegangan. Kini, seluruh dunia terasa mengawasi mereka. Setiap langkah menuju pintu belakang seperti melawan sebuah arus yang semakin kuat. Rina merasakan, satu kesalahan bisa mengubah segalanya saat mereka berbalik. Rina melihat siluet seseorang berdiri tidak jauh di belakang, dan jantungnya berdegup kencang. Siapa dia? Teman atau musuh? Momen ketegangan ini semakin mendekatkan Rina pada titik kritis yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri saat detak jantungnya semakin cepat. Dira bergegas membawa dia keluar dari kafe. Ketika mereka melalui pintu belakang, tekanan ketegangan menyelimuti suasana. Rina hanya dapat berharap bahwa bayang-bayang di belakang mereka tidak mengikuti. Dia melangkah cepat, meski masih merasakan guncangan dari setiap kata yang didengarnya tentang orang tuanya. Setibanya di jalan belakang, mereka berdebat cepat tentang langkah selanjutnya. Kita harus bersembunyi, Rina. Perhatikan situasi sekitar, Dira berbisik, matanya berpindah kiri kanan mengawasi. Rina manggut, mencoba memahami. Tapi aku tidak bisa hanya duduk diam. Kita harus segera mencari Taufik. Serunya bersemangat. Tenang, kita perlu strategi. Banyak orang yang menginginkan informasi ini, dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak. Dira menjelaskan sambil menarik Rina di balik dinding, menghindari tatapan curiga dari kerumunan yang berlarian di luar. Saat suasana menjadi sedikit lebih tenang, Rina merasakan tekadnya membara. Dia harus menemukan orang tuanya, harus mendapatkan kebenaran. Di mana kita bisa menemukan Taufik? Tanyanya penuh harap. Dira menghela napas. Kita perlu menunggu hingga malam, saat dia bisa lebih aman dan lebih mudah ditemui. Waktu berlalu lambat saat mereka bersembunyi. Rina memikirkan semua yang baru saja didengar, tentang kebenaran menyakitkan yang menimpa keluarganya. Apa yang telah terjadi sehingga orang tuanya terpisah dari hidupnya? Apakah mereka benar-benar dalam bahaya? Jelas, misi ini bukan hanya tentang menemukan mereka ini, tentang menemukan semua bagian dari dirinya yang terasa hilang. Malam mulai merambat di atas desa, dan Rina merasakan tekanan di dadanya. Saat gelap mulai menyelimuti, Dira mengatakan waktunya telah tiba. Kita harus bergerak sekarang. Taufik biasa berada di dekat tempat yang aman. Ikuti saya. Rina mengangguk, berusaha membangkitkan keberanian. Mereka melangkah hati-hati, mencari tempat yang lebih sepi. Jalanan sepi, hanya suara hembusan angin yang menemani langkah mereka. Rina merasa setiap detak jantungnya, setiap langkah itu seperti langkah menuju takdir yang tak terhindarkan. Dalam perjalanan, dia teringat akan kata-kata Ibu Siti, tentang bagaimana keluarga adalah jembatan. Dan jembatan itu, kini harus dia bangun kembali. Ketika mereka tiba di tempat yang dijanjikan, suasana terasa lebih menegangkan. Rina bisa merasakan aura tak nyaman yang menyelimuti. Dira mengisyaratkan agar dia tetap di belakang, bersiap menghadapi apapun yang datang. Rina merasa bergetar ketika melihat sosok Taufik berdiri di depan. Dia seorang pria dengan wajah penuh kerut, seperti menyimpan banyak rahasia. Siapa yang mencariku? Suara Taufik bergetar, sambil menatap mereka tajam. Rina merasa ada sesuatu dalam tatapannya yang bisa membedakan antara hidup dan mati. Aku butuh informasi tentang orang tuaku. Rina mengeluarkan suara meski teknis menjadikannya tertekan. Taufik memberikan pandangan skeptis. Jika kau ingin informasi, ada risiko yang harus diambil. Kamu siap? Rina mengangguk.
tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Taufik pun mulai berbicara, perlahan mengungkapkan lapisan demi lapisan kebenaran mengenai orang tuanya dan situasi berbahaya yang mereka hadapi. Konspirasi, ancaman, dan ketidakpastian menghantui setiap jawaban yang diberikan laki-laki itu. Rina mendengarkan setiap kata, semua rasa sakit, kerinduan, dan harapan menyatu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka dan dirimu adalah dengan bertindak dengan cepat dan cerdas, Taufik menekankan. Mereka tidak hanya melarikan diri, tetapi juga bertindak untuk melindungi dirimu. Rina merasa jiwanya bergetar. Ini bukan hanya tentang penemuan orang tuanya, tapi tentang memahami warisan yang mereka titipkan. Dia harus menjadi lebih dari sekedar sebuah kisah. Dia harus menjadi pahlawan bagi keluarganya. Dengan tekad bulat, Rina menatap matanya. Saya tidak akan mundur. Saya ingin membantu orang tua saya kembali dengan selamat. Suara Rina bergema dengan keberanian. Di luar ada suara berisik yang mencerminkan ketegangan yang bisa tersisa di luar sana. Rina dan Dira mengetahui bahwa langkah selanjutnya akan menentukan banyak hal. Mereka harus bekerja sama, meski ada risiko di setiap sudut. Rina merasa harapan mengalir dalam dirinya, keinginan untuk menggabungkan kembali semua bagian keluarga yang hilang. Kini mungkin adalah saatnya untuk menemukan kebenaran, menghadapi hujan badai yang mengancam, dan membawa pulang orang-orang yang dicintainya. Siap untuk berjuang, Rina? Dira bertanya, dan Rina merasa keberanian itu mengalir dalam nadinya. Siap, jawabnya tegas. Bersama mereka menghadapi malam yang lebih gelap, menentukan langkah terakhir menuju kebenaran dan pemulihan yang hilang. Saat bintang-bintang bersinar di langit, Rina mengumpulkan semua kekuatan yang dia miliki. Dengan semangat yang tak bisa dipadamkan, mereka melangkah ke dalam kegelapan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Apakah kebenaran akan menyatukan atau merobohkan mereka? Dalam pikirannya, Rina hanya bisa berharap untuk berada di sisi keluarganya di mana sepak terjang ini akan membawa mereka akhirnya pulang. Sekarang adalah saatnya. Kalian harus berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan bantu penyebaran cerita ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.